Kali ini kita akan melanjutkan mata kuliah keperawatan anak ya dengan topik kondisi patologis pada neonatus ataupun kondisi patologis pada bayi baru lahir. Oke, mungkin dari sekilas gambar yang ada di slide ini ya. Mungkin Anda semua bisa membedakan kira-kira ada kondisi apa yang membedakan antara bayi bagian atas dengan bayi bagian bawah ya. Oke. Nah, kali ini kita akan mendiskusikan tentang topik hiperbilirubinemia. Ya. Oke, secara definisi hiperbilirubinemia merupakan suatu kondisi di mana terjadi akumulasi atau terjadi penumpukan yang berlebihan ya kadar bilirubin dalam darah. Ya, atau definisi lain menyebutkan bahwa hiperbilirubinemia merupakan suatu kondisi peningkatan konsentrasi atau peningkatan kadar bilirubin tak terkonjugasi atau peningkatan kadar bilirubin indirect ya yang ditunjukkan atau yang dibuktikan dengan adanya ikterus atau warna kekuningan ya pada usia minggu pertama kelahiran. Ini definisi yang kedua. Definisi yang ketiga menyebutkan bahwa hiperbilirubinemia merupakan perubahan warna kuning ya atau adanya warna kuning baik itu pada kulit, pada membran mukosa, pada sklera ataupun pada organ lain yang disebabkan oleh peningkatan kadar bilirubin di dalam darah. Ya, jadi kalau bisa disimpulkan dari ketiga definisi ini menyebutkan bahwa hiperbilirubinemia merupakan suatu kondisi di mana terjadi akumulasi atau terjadi peningkatan kadar bilirubin baik itu bilirubin direct ataupun indirect dalam darah. Ya, nah kejadian ikterus atau hiperbilirubin ini bisa terjadi pada 60% bayi yang lahir cukup bulan dan 80% terjadi pada bayi yang lahir kurang bulan. Hiperbilirubinemia ini disebut juga dengan ikterus ya, walaupun istilah ikterus ini lebih ke arah manifestasi klinisnya. Ya, adanya perubahan warna kulit ataupun selera mata menjadi berwarna kuning akibat peningkatan kadar bilirubin. Nah, ini merupakan mekanisme singkat ya tentang metabolisme bilirubin dalam tubuh neonatus. Ya, jadi kita tahu bahwa bilirubin itu berasal dari degradasi ataupun berasal dari pecahan hemoglobin. Ya. Jadi saat sel darah merah itu rusak ya atau ketika sel darah itu pecah ya karena sesuai dengan usianya, kalau pada bayi sekitar 70 sampai 90 hari, sedangkan kalau pada orang dewasa usia sel darah merah itu adalah 120 hari. Nah, ketika sel darah merah itu mengalami degradasi, maka ini ya ada kandungan hemoglobin ya dalam sel darah merah. Nah, hemoglobin ini nanti selanjutnya juga akan pecah lagi menjadi hem dan juga globin. Ya. Nah, selanjutnya hem ini nanti ya pada janin ya, ini kita berbicara sirkulasi pada plasenta dulu atau pada neonatus, pada janin hem ini beredar bebas dari plasenta ya. Nah, selanjutnya setelah bayi itu lahir, maka hem ini akan mengalami proses konjugasi ya. Nah, jadi hem ini akan dirubah menjadi zat yang namanya biliverdin. Setelah terbentuk menjadi biliverdin, akhirnya biliverdin ini akan direduksi atau akan dirubah lagi menjadi yang namanya bilirubin indirect ya, di mana bilirubin indirect ini memiliki sifat lipofilik atau dia hanya bisa larut di dalam lemak dan tidak bisa larut dalam zat cair, tidak bisa larut dalam darah. Nah, untuk bisa ikut ke dalam sirkulasi kayak ini ya. Jadi bilirubin ini kan sebenarnya merupakan produk dalam tubuh yang bersifat toksik dan harus dikeluarkan oleh tubuh. Nah, padahal bilirubin indirect ini mereka tidak bisa larut dalam zat cair ya, tidak bisa larut ke darah, tidak bisa larut dalam saluran pencernaan dan sebagainya. Sehingga bilirubin indirect ini ya agar bisa ikut ke dalam metabolisme dalam tubuh, bilirubin indirect itu harus bersenyawa atau harus berikatan dengan albumin yang ada di dalam tubuh neonatus ya. Jadi bilirubin indirect yang sifatnya larut dalam lemak ini harus saling berlekatan atau harus melekat ya dengan albumin. Nah, bilirubin indirect ini bisa melekat dengan albumin jika
dalam tubuh neonatus itu terdapat enzim glukuronil transferase dalam jumlah yang cukup. Ya. Nah, setelah bilirubin indirect ini berikatan dengan albumin dengan bantuan enzim glukuronil transferase, maka selanjutnya bilirubin indirect ini akan masuk ke dalam hepar. Di dalam hepar nanti akan ada proses konjugasi lagi. Nih ya. Jadi di dalam hepar ini ada proses konjugasi lagi, ada proses perubahan bilirubin indirect menjadi bilirubin direct. Nih ya. Jadi di dalam hepar ini terjadi proses konjugasi atau ini terjadi perubahan sifat bilirubin yang awalnya larut dalam lemak menjadi bilirubin yang dapat larut dalam zat cair atau yang dapat larut dalam darah. Gitu ya. Nah, selanjutnya setelah bilirubin indirect itu dirubah menjadi bilirubin direct, selanjutnya dari hepar gitu ya, ada salurannya masuk ke dalam usus, masuk ke dalam GI tract gitu ya. Atau bilirubin direct ini keluar dari hepar melalui kandung empeduk dan masuk ke dalam GI tract atau masuk ke dalam usus. Setelah masuk ke usus ya, di sana ada enzim-enzim pencernaan, bilirubin direct itu akan dirubah menjadi urobilinogen. Nih ya. Nah, urobilinogen ini akan dipecah lagi menjadi sterkobilin dan juga sebagian lagi diabsorpsi masuk ke dalam hepar nih ya. Nah, sterkobilin ini merupakan zat pemberi warna pada feses ya. Jadi biasanya kalau kita lihat pada orang yang mengalami gangguan hepar atau pada kasus-kasus hiperbilirubinemia, dia fesesnya cenderung berwarna pucat nih ya, karena terjadi kegagalan konjugasi hiperbilirubin indirect di hepar ya. Jadi ini adalah metabolisme singkat, metabolisme bilirubin pada neonatus gitu ya. Nah, selanjutnya pada neonatus nih ya, segera setelah lahir bayi harus dapat mengkonjugasi bilirubin di dalam hepar ya, karena seperti yang saya sampaikan tadi bahwa bilirubin ini adalah merupakan produk dalam tubuh yang bersifat toksik dan harus dikeluarkan dari tubuh gitu ya. Nah, kemampuan neonatus atau kemampuan hepar pada bayi baru lahir itu, kemampuan hepar bayi baru lahir untuk mengkonjugasi bilirubin itu dipengaruhi oleh kematangan hepar atau kematangan sel-sel hepar. Gitu ya. Kemudian yang kedua adalah albumin binding site atau ini ya, kondisi sisi dari albumin yang harus berlekatan dengan bilirubin indirect ya. Oke, tadi pada slide sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa ini ya, pada awalnya bilirubin itu berasal dari bilirubin indirect, yang mana agar dia bisa dikonjugasi di hepar, dia harus berikatan dengan senyawa albumin ya, dengan bantuan enzim glukuronil transferase. Nah, pada beberapa kondisi tertentu, misalkan bayi yang mengalami hipoalbuminemia atau misalkan bayi prematur, kalau diibaratkan gitu ya, bentuk fisik dari albumin ini tidak sempurna. Jadi ibaratnya kalau ada misalkan ya, albumin ini bentuknya adalah kotak gitu ya, tepi-tepi kotaknya itu tidak rata sehingga tidak bisa berikatan dengan bilirubin indirect ya, sehingga bilirubin indirect ini hanya sedikit saja yang akan masuk ke hepar untuk dilakukan konjugasi ya. Nah, ini adalah beberapa faktor yang mengaruhi metabolisme bilirubin pada neonatus, ya, kematangan hepar dan juga kondisi albumin binding site, ya. Nah, ini pada janin tugas mengeluarkan bilirubin dari darah dilakukan oleh plasenta dan bukan oleh hati, ini ya, pada janin ya. Setelah bayi lahir, tugas ini langsung diambil oleh hati atau hepar yang memerlukan sampai beberapa minggu untuk melakukan proses penyesuaian agar hepar ini mampu melakukan konjugasi bilirubin indirect menjadi bilirubin direct, ya. Walaupun demikian, atau walaupun hepar ini sudah bisa melakukan proses konjugasi bilirubin, jumlah bilirubin yang tersisa masih menumpuk di dalam tubuh, ya, sehingga ada istilah ya, ada ikterus patologis dan juga ada ikterus fisiologis, ya. Nah, ini mungkin sudah tahu semua ya bahwa jenis bilirubin ini dibagi menjadi dua, ada bilirubin tidak terkonjugasi atau bilirubin indirect, atau bilirubin bebas atau bilirubin yang hanya bisa berikatan dengan lemak, ya.
ini tidak larut dalam air dan harus berikatan dengan albumin untuk bisa dilakukan proses konjugasi di hepar. Nah, bilirubin indirect ini bersifat toksik terutama untuk otak ya. Jadi bilirubin indirect ini bisa melewati sawar otak. Jadi kalau kadar bilirubin indirect pada neonatus itu cukup tinggi ya, maka bilirubin indirect itu akhirnya bisa masuk ke sawar ataupun pelindung otak ya, sehingga dapat menyebabkan tingginya kadar bilirubin di dalam otak. Ini bilirubin yang pertama ada bilirubin indirect, yang kedua ada bilirubin terkonjugasi atau bilirubin direct ya. Ini merupakan bilirubin yang larut dalam air dan tidak toksik untuk otak. Nah, selanjutnya untuk klasifikasi. Ini ya, untuk klasifikasi ikterus ya. Memang secara ini ya, di teorinya dikatakan ikterus ya, walaupun sama dengan hiperbilirubinemia. Ada ikterus fisiologis dan juga ada ikterus patologis ya. Ciri-ciri dari ikterus fisiologis atau ikterus yang merupakan masih dalam kategori yang normal ini timbulnya adalah pada hari kedua dan hari ketiga setelah lahir, atau hari kedua dan hari usia pada saat usia neonatus itu berusia 2 hari ataupun 3 hari, dan puncaknya pada hari ke-5 sampai dengan hari ke-7, dan setelah hari ke-7 sampai hari ke-10 itu ya, tanda-tanda kuning atau tanda-tanda ikterus pada neonatus akan sedikit demi sedikit berkurang. Dan kalau dilakukan pemeriksaan kadar bilirubin ya, kadar bilirubin indirect neonatus cukup bulan atau pada bayi yang lahir cukup bulan kurang dari 15 mg/% dan pada neonatus yang lahir kurang bulan kadar normalnya adalah kurang dari 10 mg/% ya. Selanjutnya kadar bilirubin directnya kurang dari 2 mg/% atau kurang dari 15% dari bilirubin total, atau intinya ini ya, kadar bilirubin pada kondisi ikterus patologis ini tidak melewati kadar yang membahayakan ya. Kemudian kecepatan peningkatan kadar bilirubin tidak melebihi 5 mg per hari, dan pada usia 10 sampai 14 hari tanda-tanda ikterus ini akan menghilang ya, dan tidak memiliki dasar patologis. Ini adalah ciri dari ikterus fisiologis. Jadi kalau bayi mengalami kuning dia, atau kalau di Jawa biasanya disebut dengan bayi kuning dia, kalau timbulnya pada hari kedua sampai dengan hari ketiga atau munculnya pada hari kedua sampai dengan hari ke-10 itu masih masuk dalam kategori ikterus fisiologis. Nah, setelah hari ke-10 nanti perlahan akan menghilang. Ini beberapa faktor fisiologis ya, beberapa faktor yang memang normal ya menyebabkan ikterus fisiologis. Yang pertama adalah meningkatnya produksi bilirubin ya. Jadi meningkatnya produksi bilirubin pada neonatus ini ya terjadi karena jumlah sel darah merah yang lebih tinggi yang disebabkan karena usia sel darah merah atau red blood cell yang pendek gitu ya. Tadi ya, pada orang dewasa usianya 120 hari, kalau pada neonatus usianya lebih pendek. Kemudian yang kedua, penyebab ikterus fisiologis adalah penurunan ekskresi bilirubin ya. Penurunan ekskresi bilirubin atau penurunan pengeluaran bilirubin ini terjadi karena rendahnya ikatan dengan albumin. Tadi ya, rendahnya ikatan bilirubin indirect dengan albumin. Atau bisa juga terjadi karena penurunan konjugasi oleh hepar, karena heparnya masih belum matur atau heparnya masih belum cukup kuat untuk melakukan proses konjugasi bilirubin. Nah, pada usia 1 minggu atau 10 hari gitu ya, ekskresi atau pengeluaran bilirubin biasanya akan membaik ya. Penyebab yang ketiga dari ikterus fisiologis ini adalah sedikitnya bakteri dalam usus untuk merubah bilirubin menjadi urobilinogen ya. Kemudian yang keempat adalah pengeluaran mekonium tidak maksimal ya, sehingga terjadi reabsorpsi atau terjadi penyerapan kembali bilirubin dalam tubuh. Kemudian kategori yang kedua ada ikterus patologis. Ya, ikterus patologis ini terjadinya adalah pada 24 jam pertama sesudah kelahiran atau ketika neonatus itu berusia 1 hari. Dan biasanya akan bertahan lebih dari 8 hari pada bayi cukup bulan atau lebih dari 14 hari bayi yang lahir prematur. Ya. Ini ciri-cirinya adalah ketika dilakukan pemeriksaan darah ya, terjadi peningkatan konsentrasi bilirubin 5 gram/% atau lebih dari 5 mg/% setiap 24 jam. Ini ya.
Nah, ikterus patologis ini biasanya memang menyertai kondisi patologis yang lainnya, atau ikterus patologis ini biasanya terjadi pada bayi yang lahirnya kurang dari 2000 gram atau bayi yang mana masa gestasinya itu kurang dari 36 minggu, atau bayi yang mengalami asfiksia ya, atau bayi yang tidak bisa bernafas spontan setelah lahir, bayi yang mengalami hipoksia, kemudian bayi yang mengalami RDS atau respiratory distress syndrome, atau mengalami sindrom dan tanda gejala gangguan pernapasan, ataupun pada kondisi bayi yang mengalami infeksi ya. Kondisi-kondisi ini ya berisiko menyebabkan terjadinya ikterus patologis pada neonatus. Nah, selanjutnya ikterus patologis itu jika tidak ditangani dengan cepat dan tepat, maka dapat menyebabkan terjadinya Kern ikterus. Ya, kita tahu bahwa ikterus patologis tadi kan berarti adanya hambatan perubahan bilirubin indirect menjadi bilirubin direct. Nah, padahal bilirubin indirect itu sifatnya adalah lipofilik atau larut dalam lemak sehingga bisa melewati sawar otak, ya bisa masuk ke otak. Nah, kalau bilirubin indirect itu bisa sampai masuk ke otak, terjadi perlengketan bilirubin indirect pada otak, maka dapat menyebabkan ikterus atau bahkan sampai menyebabkan ensefalopati bilirubin atau kematian otak akibat tingginya kadar bilirubin. Ya. Nah, ini selanjutnya kategori yang ketiga ini ya. Kalau ikterus patologisnya tidak segera ditangani dengan tepat, maka bisa menyebabkan terjadinya Kern ikterus ya, di mana Kern ikterus ini ada 4 tahap nih ya. Tahap pertama ciri-cirinya adalah letargi, bayinya lemas, tidak bisa menangis dengan kencang, kemudian hipotonia, bayinya lemas ya, dan refleks hisapnya buruk. Sedangkan tahap kedua untuk Kern ikterus adalah bayi mengalami demam ya, hipertonia, bahkan sampai opistotonus ya. Opistotonus ini adalah kontraksi otot ya, kontraksi otot yang terus menerus sehingga menyebabkan tubuh melengkung belakang atau tampak seperti anak yang kejang gitu ya. Kemudian tahap ketiga ini tiba-tiba tanda gejalanya mengalami perbaikan sendiri. Kemudian tahap yang keempat adalah sequela. Ini adalah kehilangan ya. Jadi setelah tampaknya tanda-tanda klinis ini menghilang ya, bayinya nggak demam lagi, nggak hipotonia, tidak hipertonia dan seterusnya. Nah, efek selanjutnya adalah bayi akan kehilangan pendengaran sensori neural atau cerebral palsy ya, ataupun mungkin abnormalitas daya pandang atau tanda-tanda gejala yang lain yang berkaitan dengan gangguan pada syaraf ataupun neuron. Oke, kalau tadi sudah kita bahas tentang etiologi dari ikterus fisiologis, ini ada beberapa etiologi ataupun penyebab dari ikterus patologis ya. Yang pertama adalah adanya peningkatan produksi bilirubin ya. Oke, jadi peningkatan produksi bilirubin tadi selain karena usia, sel darah merah pada neonatus yang lebih pendek dibandingkan dengan orang dewasa, ya biasanya peningkatan produksi bilirubin ini juga terjadi akibat ini ya, adanya imaturitas hepar ya. Jadi heparnya belum bisa cukup untuk melakukan konjugasi bilirubin indirect menjadi bilirubin direct ya, ataupun mungkin karena adanya gangguan fungsi hepar ya, kemudian ada kondisi hipoksia atau infeksi ya, atau bisa juga karena kurangnya enzim glukuronil transferase tadi ya, yang membantu perlekatan atau pengikatan bilirubin indirect dengan albumin ya. Kemudian yang kedua karena adanya gangguan transportasi bilirubin ya. Jadi karena bilirubin dalam darah ini terikat pada albumin ya, kemudian dibawa ke hepar ya, maka ikatan bilirubin dengan albumin dapat dipengaruhi oleh berbagai macam faktor ya, entah itu dari obat-obatan, terutama dari golongan salisilat atau sulfafurazol ya. Defisiensi albumin atau pada kondisi hipoalbuminemia ini menyebabkan lebih banyak bilirubin indirect yang bebas dalam darah yang akhirnya mudah melekat ke otak. Jadi kalau misalkan bayi mengalami kondisi hipoalbuminemia ya, albumin dalam darahnya sedikit atau kurang dari angka normal, maka bilirubin indirect tadi yang harusnya berikatan dengan
albumin itu jumlahnya berkurang yang berikatan, sehingga hanya sedikit bilirubin indirect yang bisa dibawa ke hepar untuk dilakukan konjugasi menjadi bilirubin direct. Ya. Kemudian yang ketiga ada gangguan ekskresi. Ya. Gangguan ekskresi ini dapat terjadi intrahepatik, misalkan bayi mengalami atresia biliaris, atau ekstrahepatis ya, misalkan bayi mengalami stenosis pylorus ya, atresia atau stenosis usus, ileus meconium ataupun kondisi Hirschsprung. Kemudian yang keempat ya, bayi mengalami gangguan fungsi hepar ya, atau kondisi-kondisi di mana terjadi penyumbatan pada saluran empedu, ataupun misalkan bayinya mengalami atresia biliaris ya, atau saluran empedunya tidak terbuka. Atau etiologi yang kelima, ikterus patologis ini juga dapat terjadi karena ASI yang kurang ya, konsumsi ASI yang kurang pada neonatus. Oke. Ya, jadi ini adalah penjelasan dari etiologi ini ya. Tadi ada peningkatan produksi bilirubin ya karena adanya proses hemolisis ya. Oke, jadi selain usia dari sel darah merah tadi, faktor yang lain juga karena adanya peningkatan ini ya, peningkatan pecahnya sel darah merah atau ada proses hemolisis. Nah, hemolisis ini ya, jadi peningkatan produksi bilirubin pada kondisi ikterus patologis selain disebabkan karena memang usia sel darah merah pada neonatus yang lebih singkat daripada orang dewasa, juga dapat terjadi karena adanya proses hemolisis ya, atau adanya proses pemecahan sel darah merah yang terjadi dengan cepat. Nah, hemolisis ini ya biasanya terjadi ketika ada ketidaksesuaian golongan darah feto maternal, atau misalkan resus ibu dan resus janin, resus bayi tidak sama ya, misalkan resus ibunya negatif dan resus bayinya positif ya. Jadi contohnya misalkan bila ibunya punya golongan darah O ya, dan misalkan bayinya itu punya golongan darah A atau B. Nah, bila sel darah janin ini ya, misalkan ibu bicara di janin ya, bila sel darah janin itu masuk ke peredaran darah ibu, maka akan terbentuk antibodi resus di dalam ibu yang hamil tadi. Nah, akhirnya antibodi resus itu akan masuk ke plasenta dan akan mengikuti peredaran darah janin. Nah, kalau antibodi resus itu masuk ke dalam peredaran darah janin, maka akan dapat menghancurkan sel darah merah sehingga terjadi proses hemolisis ya, dan terjadi proses pembentukan sel darah merah yang banyak pada janin sehingga hemoglobinnya meningkat, pemecahan hemnya meningkat sehingga bilirubin juga meningkat. Kemudian selanjutnya yang kedua adalah perdarahan tertutup, misalkan trauma kelahiran atau ikatan bilirubin dengan protein yang terganggu. Contohnya pada bayi mengalami hipoksia, asidosis ataupun hipoalbuminemia tadi ya. Kemudian selanjutnya adalah peningkatan produksi bilirubin ini juga dapat terjadi karena defisiensi G6PD atau glukosa 6 fosfat dehidrogenase ya. Jadi G6PD ini adalah suatu enzim yang berperan dalam proses pembentukan ya, dan juga perombakan sel darah merah dan pencegahan hemolisis pada eritrosit ya. Jadi kalau G6PD ini tidak ada pada darah janin, maka sel darah merah itu akan mudah membelah ya, atau akan mudah pecah. Kemudian selanjutnya ada ikterus ASI ini ya. Kemudian bisa jadi peningkatan produksi bilirubin ini karena kurangnya enzim glukuronil transferase ya, peningkatan pengurangan atau rendahnya produksi enzim glukuronil transferase ini biasanya terjadi pada bayi BBLR ya, di mana enzim glukuronil transferase ini tadi adalah enzim yang membantu bilirubin indirect berikatan atau melekat pada albumin untuk dibawa ke hepar dan dilakukan proses konjugasi. Nah, ini beberapa manifestasi klinis atau tanda gejalanya, ada kulit, mukosa atau konjungtiva mata tampak berwarna kuning, terang sampai jingga. Bisa juga disertai dengan besaran hepar atau hepatomegali, letargi atau bayi tampak lemah, kemudian disertai dengan demam, muntah, diare ataupun tidak nafsu makan, atau misalkan ini ya karena pada neonatus kemampuan daya hisap ASI-nya itu lemah. Nah, ini komplikasi dari ikterus patologis tadi sudah kita bahas di depan ya, bisa menyebabkan terjadinya care ikterus ya, di mana ciri-cirinya tadi ada 4 tahap ya. Atau kalau disimpulkan, ini ya, bayi tidak mau menghisap atau daya hisapnya buruk, bayinya lemas, mata tampak berputar-putar, kejang tonus otot meninggi atau opistotonus, leher kaku ya.
Nah, ini selanjutnya adalah teknik melakukan pemeriksaan ikterus menurut Kramer, ya, sehingga bisa dikategorikan apakah bayi itu mengalami ikterus derajat berapa, ya. Oke, yang pertama, sebelum kita menentukan bayi itu mengalami ikterus derajat keberapa, ya, maka kita harus melakukan pemeriksaan fisik terlebih dahulu. Nah, ini ya, caranya adalah dengan menekankan jari telunjuk, ya, di tempat yang terdapat tulang yang menonjol seperti tulang hidung, tulang dada, tulang lutut ataupun bagian kulit yang lainnya yang di bawah itu ada tulang yang menonjol. Ya, nah ini contohnya. Ya, jadi cara melakukan pemeriksaannya seperti ini. Ini adalah pada bayi yang normal. Ya, kalau kulitnya direnggangkan warnanya putih, tapi ini kalau pada bayi yang mengalami ikterus ataupun hiperbilirubinemia warnanya tampak kuning. Ya, nah ini setelah dilakukan pemeriksaan, ya, ini baru kita tentukan. Ya, pemeriksaannya bisa dilakukan di kulit di atas tulang dahi sini. Ya, kalau kita lakukan pemeriksaan seperti ini, warna kuningnya hanya di sini saja, berarti derajat Kramer 1. Kemudian kalau kuningnya ada di wajah dan juga ada di ini ya, di dada, berarti derajat Kramer 2. Kalau ada di kepala, dada dan juga di abdomen, ini berarti derajat Kramer 3. Derajat Kramer 4 ya, jika warna kuningnya itu sampai ada ke ini ya, tangan dan juga kaki. Nah, derajat kelima nih yang paling tinggi jika warna kuningnya itu ada di telapak tangan dan juga ada di pergelangan kaki sampai dengan telapak kaki. Ini adalah derajat Kramer. Ya. Nah, ini dari panduan WHO tentang cara menentukan ikterus secara visual. Yang pertama, pemeriksaan dilakukan pada pencahayaan yang cukup di siang hari dengan cahaya matahari. Ya, karena ikterus bisa terlihat lebih parah bila dilihat dengan pencahayaan buatan atau dengan lampu dan bisa tidak terlihat pada pencahayaan yang kurang. Ya. Jadi tadi kulit bayi ditekan dengan jari secara lembut untuk mengetahui warna bawah kulit dan jaringan subkutan. Nah, keparahan ikterus ini ditentukan berdasarkan usia bayi dan bagian tubuh yang tampak kuning atau derajat Kramer tadi, apakah masuk ke derajat 1 ataupun derajat 5. Nah, selain dengan pemeriksaan visual atau pemeriksaan fisik, untuk melakukan pemeriksaan penunjang apakah bayi itu mengalami hiperbilirubin atau tidak, yang pertama bisa dengan melakukan pemeriksaan golongan darah ibu dan golongan darah bayi pada saat kelahiran. Dilihat apakah golongan darahnya sama atau tidak, resusnya sama atau tidak. Kemudian dengan melakukan pemeriksaan laboratorium dengan mengetahui kadar bilirubin, baik itu bilirubin directnya ataupun bilirubin indirect. Ya, pemeriksaan darah rutin untuk mengetahui kadar bilirubin dan juga untuk mengetahui kadar enzim glukuronil G6PD ini tadi, ya. Yang mana enzim G6PD tadi fungsinya adalah untuk membantu mencegah terjadinya hemolisis pada sel darah merah. Atau cara yang ketiga, ya, hampir sama dengan termogan ya alatnya ya. Jadi ini adalah bilirubinometer transkutan ya. Jadi alatnya ini cukup ditempelkan pada permukaan kulit neonatus, nanti sudah bisa terlihat kadar bilirubinnya berapa. Kemudian beberapa penata laksana medis pada anak yang mengalami hiperbilirubinemia. Yang pertama adalah pemberian cairan ya, hidrasi dan juga pemberian asupan, kemudian pelaksanaan fototerapi, ya, kemudian transfusi tukar, pemberian obat-obatan fenobarbital untuk mencegah terjadinya letargi, terutama kalau kadar bilirubinnya sudah sangat tinggi, dan yang penting adalah tetap memberikan ASI, kecuali pada bayi yang mengalami breast milk jaundice atau ikterusnya itu terjadi karena pemberian ASI. Nah, yang paling penting tujuan dari penata laksanaan hiperbilirubinemia adalah yang pertama menghilangkan anemia, menghilangkan antibodi maternal dan eritrosit tersensitisasi. Yang ketiga adalah meningkatkan badan serum albumin. Jadi kalau kadar albuminnya meningkat, maka bilirubin indirectnya akan mudah berikatan dengan albumin yang sehingga mudahkan transportasi bilirubin indirect itu ke hepar untuk dikonjugasi atau dirubah menjadi bilirubin direct. Dan terakhir, tujuan penata laksana yang paling utama adalah untuk menurunkan kadar bilirubin. Oke, tadi terapinya ada banyak. Yang pertama adalah fototerapi. Fototerapi ini adalah memaparkan neonatus pada cahaya dengan intensitas yang tinggi atau bayi itu dipaparkan dengan cahaya blue light spectrum. Ya.
di mana dengan pemberian fototerapi ini atau dengan pemberian blue light spectrum ini akan memiliki peranan dalam pencegahan peningkatan kadar bilirubin, walaupun dengan pemberian fototerapi ini tidak dapat mengubah faktor penyebab kenapa neonatus itu mengalami bilirubin. Jadi fototerapi ini lebih ke arah untuk mengurangi efeknya, ya, mengurangi efek dari tingginya kadar bilirubin. Ya, oke, ini contohnya, ya. Jadi kenapa sih blue light spectrum atau fototerapi ini bisa menurunkan kadar bilirubin? Karena cahaya dari blue light spectrum ini atau cahaya yang diabsorpsi jaringan ini bisa mengubah bilirubin indirect, ya, menjadi sifatnya itu dua isomer yang disebut dengan fotobilirubin. Nah, fotobilirubin itu akan bergerak dari jaringan kulit, ya, ke pembuluh darah melalui mekanisme difusi. Nah, di dalam darah fotobilirubinnya itu tadi, ya, akan berikatan dengan albumin dan dikirim ke hepar. Ya, mungkin dari sini sudah paham, ya. Jadi intinya ketika bayi ini dipaparkan dengan fototerapi, diberikan fototerapi atau dipaparkan dengan blue light spectrum, maka ini, ya, cahayanya ini bisa mengubah bilirubin indirect menjadi yang namanya fotobilirubin. Nah, fotobilirubin itu sifatnya mudah berikatan dengan albumin sehingga fotobilirubin tadi akan mudah dibawa ke hepar, ya. Nah, selanjutnya dari hepar, fotobilirubin tadi kemudian bergerak ke empedu dan diekskresi ke dalam duodenum atau ke usus untuk dibuang bersama feses tanpa proses konjugasi di hati, ya. Itu. Nah, yang paling penting adalah saat memberikan fototerapi pada neonatus ini, ya, pada saat foto ini bayi harus diubah-ubah posisinya, ya, agar bagian tubuh yang terkena fototerapi atau yang terkena blue light ini rata, ya. Walaupun blue light ini aman, ya, tetap harus diwaspadai, ya, akan efek pemberian fototerapi ini, ya. Kecenderungannya biasanya akan mengalami dehidrasi, ya, atau biasanya bayi yang menjadi malas minum, ya, dan seterusnya. Sementara pemecahan bilirubin itu akan meningkat, ya, ketika pemecahan bilirubin ini akan meningkatkan pengeluaran cairan empedu ke usus, ini, ya. Nah, ini hal yang perlu diperhatikan selama pemberian fototerapi. Usahakan bagian tubuh bayi terkena sinar seluas mungkin, jadi bajunya harus dibuka, ya, hanya dipasang popok ataupun diapers. Kemudian mata dan organ genital harus ditutup, ya, matanya harus ditutup dengan menggunakan kacamata khusus, ya, saat dilakukan fototerapi. Kemudian posisi bayi sekitar kurang lebih 8 inci dari lampu dan posisi bayi harus dirubah-rubah, jadi supaya seluruh permukaan tubuh bayi itu terpapar oleh blue light. Kemudian suhu tubuh diukur secara berkala, jangan sampai bayi mengalami hipertermi. Misalnya yang keenam yang penting untuk diperhatikan pada saat pemberian fototerapi pada neonatus yang mengalami kondisi hiperbilirubinemia adalah perhatikan kecukupan cairan tubuh, ya, sambil diperhatikan ada atau tidaknya tanda-tanda dehidrasi. Nah, ini terapi yang selanjutnya untuk hiperbilirubinemia adalah dengan transfusi pengganti. Ya, transfusi pengganti ini biasanya diberikan jika dengan ini, ya, fototerapi bayinya itu tidak mengalami tanda gejala perbaikan atau jika bilirubinnya tetap lebih dari 20 mg per dl, maka bisa diberi dengan transfusi pengganti, ya. Atau ini adalah indikasi dari transfusi pengganti. Misalkan bayi mengalami penyakit hemolisis berat, ya, atau kadar bilirubin directnya lebih dari 3,5 mg per dl pada minggu pertama dan kadar bilirubin directnya lebih dari 20 mg per dl pada 48 jam pertama kelahiran, atau jika neonatus itu kadar Hb-nya kurang dari 12 gram per dl. Nah, bagaimana prognosis dari kondisi hiperbilirubinemia, ya, atau kemungkinan sembuh pada bayi yang mengalami ikterus ataupun hiperbilirubinemia ini? Prognosisnya bagus, ya, kemungkinan sembuhnya tinggi jika ditangani dengan tepat, dan juga tergantung bagaimana kondisi bayi. Apakah ada kondisi patologis yang menyertai bayi ataukah tidak? Apakah bayinya lahir prematur ataukah tidak? Ya, kemudian ada penyakit atau kelainan kongenital ataukah tidak? Nah, ini untuk asuhan keperawatan pada bayi yang mengalami hiperbilirubinemia, ya, dikaji riwayat kehamilannya, apakah pada saat kehamilan ibunya menggunakan atau mengkonsumsi obat-obatan yang dapat meningkatkan kadar bilirubin, ya. Jadi dikaji selama ibu itu hamil
obat-obatan yang dikonsumsi apa saja. Kemudian riwayat persalinannya, ada riwayat perdarahan atau trauma persalinan ataukah tidak. Lalu riwayat postnatalnya, ada atau tidak kelainan darah ya atau kelainan kointal yang lain. Lalu riwayat kesehatan keluarga, dicek ya apakah darah ibu dan anak cocok ataukah tidak. Nah, ini beberapa diagnosa keperawatan yang dapat muncul. Yang pertama adalah gangguan integritas kulit yang biasanya dihubungkan dengan adanya jaundice ataupun ikterus atau kekuningan pada kulit. Nah, ini beberapa intervensi yang dapat kita berikan adalah monitor warna dan keadaan kulit setiap 4-8 jam, monitor kadar bilirubin direct dan indirect dengan melakukan pemeriksaan darah, ubah posisi dan lakukan masase jika bayinya ini mendapatkan fototerapi, jaga kebersihan dan kelembapan kulit, dan kolaborasi pemeriksaan laboratorium ya untuk mengetahui kadar bilirubin dan juga pemberian fototerapi. Kemudian diagnosa perawatan yang kedua ini ada risiko cedera berhubungan dengan biasanya dikaitkan dengan fototerapi. Ya, oleh karena itu untuk mencegah terjadinya cedera saat melakukan fototerapi, letakkan bayi sekitar 8 inci ya dari sumber cahaya, tutup mata dan organ genital bayi. Kemudian pada waktu menutup mata bayi, yakinkan bahwa penutup tidak menutup hidung bayi dan matikan lampu dan buka penutup mata bayi setelah 8 jam. Ya, jadi maksimal 8 jam, tidak boleh lebih dari 8 jam untuk pemberian fototerapi untuk meminimalisir terjadinya cedera ataupun dehidrasi pada bayi. Oke, ini diagnosa yang ketiga, ada termoregulasi tidak efektif berhubungan dengan tindakan fototerapi. Ini juga bisa terjadi ya. Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya hal ini harus pertahankan suhu ruangan, cek TTV secara berkala ya, terutama suhu tubuh, dan kolaborasi berikan antibiotik jika bayi atau neonatus mengalami demam. Oke, saya rasa cukup sekian untuk diskusi tentang topik hiperbilirubinemia. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.